Gimana ini? Apa namanya? Pandangan sama ini, sama apa ya? Aku bilangnya problem ya, problem lebih tepatnya sama ini, sama si Aspipit. Apa pandangan ini? Biasa aja. Sudah sudah selesai kan? Memang cerita kalau apa namanya meluruskan sesuatu itu kan bukan hal yang mudah ya. Selain cara, yang paling sulit itu adalah bagaimana kita menunjukkan yang benar itu seharusnya benar, yang salah itu salah. Kalau misalnya dari segi apa namanya ya, dari etika etika akademisi lah, kira-kira ada nggak hal-hal yang berseberangan dengan seperti itu? Kalau saya ya kebetulan saya pernah ceritakan di Pak itu tidak ada kosakata apa ya maki-maki gitu. Jadi kami tidak punya kosa kata maki-maki sehingga kami tidak terbiasa memaki-maki gitu. Nah, jadi karena kita tidak terbiasa memaki-maki, maka mau ada masalah apapun, akhirnya kita tidak bisa berbicara dengan maki-maki kan seperti itu ya. Saya rasa sih kenapa saya hari ini di TikTok itu selalu menekankan bahwa perbedaan pendapat tidak harus dengan caci maki. Saya rasa saya dibantu karena di Pak itu kosakata memaki-maki itu tidak ada gitu. Jadi itu terjaga ya. Kalau secara akademis memang apa namanya yang namanya maki-makian apalagi menyerang pribadi itu kan itu karena kita tidak punya argumentasi yang cukup, sehingga yang terjadi adalah menyerang secara pribadi kan seperti itu ya. Kalau menurut saya sih begitu. Tapi selama kita masih memiliki argumentasi yang cukup, maka nggak ada rasanya kita tidak ada alasan kita untuk memaki orang lain gitu. Kalau saya ya itu. Oke, terima kasih Inang Boru Sinamo. Tapi sebelum itu, aku mau nanya nih, bagaimana pandangan Inang selama ini? Kita ada beberapa sesi diskusi juga, termasuk beberapa sesi perdebatan. Kalau saya pribadi ya, kalau sama Guru Zending, saya salut sebenarnya sama Anda gitu loh. Jadi karena Anda itu kan masih muda gitu kan, masih muda dan jarang orang muda yang punya perhatian yang serius kepada masalah kesukuan, sejarah, budaya dan juga identitas. Itu biasanya jarang tuh anak-anak muda. Sebab biasanya kalau anak muda kan masih mencari jati diri kan gitu ya, jati diri pribadi. Menurut saya Guru Zending itu adalah salah satu anak muda yang menurut saya memiliki kematangan di atas rata-rata daripada anak muda gitu. Biasanya anak muda kan masih mencari identitas diri pribadi, belum identitas diri komunal gitu. Berbeda misalkan seperti kami yang sudah katakanlah sudah umur gitu ya. Saya sendiri sudah nyaris 60 tahun. Jadi wajar gitu ketika masalah-masalah pribadi saya sudah selesai, katakanlah anak-anak sudah punya cucu, sudah punya banyak hal pencapaian gitu. Jadi wajar ketika apa namanya kita berfokus kepada komunal gitu kan, karena kita sudah selesai dengan diri sendiri. Nah, tapi seorang Guru Zending yang saya perhatikan masih muda, masih sangat belia lah dibandingkan dengan kita gitu, tetapi
pemikirannya sudah ke komunal gitu, dan itu sesuatu yang harus dipertahankan. Apalagi kalau misalkan dibarengi dengan pendidikan yang pendidikan yang pendidikan formal yang mumpuni. Saya kira guru zending ke depan adalah tokoh muda yang akan menjadi panutan daripada Batak Toba. Menurut saya sih seperti itu ya. Ini jujur dari hati saya yang dalam nih. Jadi Anda punya kematangan komunal gitu, kolektif yang komunal dibandingkan anak-anak seusia Anda sendiri gitu. Ya, tapi terima kasih lah lebih saya bilang pertama untuk pembukanya kepada Inang Papakologi, dan saya sebetulnya memberikan perhatian serius terhadap budaya ini karena harus kita akui ya bahwa ada peran setiap masa daripada setiap sistem yang mengubah dan membelokkan setiap budaya, setiap sejarah, itu harus kita akui. Bahkan itu dari zaman kolonial dengan sistem adatnya, jending dengan sistem kepercayaannya, harus kita akui. Dan yang kemudian saya selalu mencoba bagaimana diskusi atau bahkan itu dalam suasana perdebatan supaya tidak saling menyerang secara pribadi, memaki-maki dan mengedepankan narasi dan pemahaman serta argumentasi. Tapi oke, selamat malam kepada penonton. Hari ini saya mau ada diskusi dan lebih tepatnya tukar pendapat atau adu pendapat dengan Inang. Lebih tepatnya Inang ini dulu dikenal dengan Papakologi, tapi mungkin akunnya itu lagi dipakai untuk promosi, untuk marketing daripada usaha yang beliau rintis mungkin sekarang, yang ada kopi shop di Bekasi. Nah, untuk teman-teman yang mau minum kopi silakan ke sana. Mungkin menarik tuh kopi di Kalang tuh, itu udah legend itu. Nah, ada yang mau saya tanya itu kepada Inang Papakologi sebelum kita mulai diskusinya. Hal apa yang pertama sekali Inang itu mencoba berbicara tentang kebudayaan dan memisahkan paham yang selama ini bahwa Pak-Pak itu selalu disebut dengan Batak? Mungkin kalau kita bercerita tentang Pak-Pak bukan Batak, lebih tepatnya sebenarnya adalah hasil daripada penelitian ataupun hasil daripada seminar yang pernah dilakukan. Jadi ada peneliti dari Amerika, namanya itu dia jadi Marga Bancin ya, dia Marga Bancin namanya. Saya kok tiba-tiba hilang, nanti saya ingat lagi. Nah, jadi peneliti ini bercerita gini, dalam waktu 30 tahun maka suku Pak-Pak itu akan punah. Dia bilang seperti itu. Jadi suku Pak-Pak akan punah gitu. Dari hasil penelitian dia, yang dari beberapa variabel yang dia teliti, ternyata memang sudah sangat mengkhawatirkan gitu. Bagaimana Pak-Pak itu identitas dan jati dirinya itu ada di masyarakat. Dia menunjukkan misalkan dari sisi bahasa, dari sisi adat istiadat, dari sisi budaya, dari sistem tanah ulayat dan sistem kekerabatan Pak-Pak itu sudah lebih daripada 70% itu terkikis di dairi, berbeda dengan Pak-Pak Barat. Nah, di dairi gitu. Nah, karena ucapan dia ini akhirnya ada beberapa orang-orang tua kemudian melakukan perlawanan dan akhirnya membawa ini ke ranah penghinaan gitu ya. Dia mengatakan bahwa kamu itu meneliti di Pak-Pak, tetapi kenapa kamu jadi menghina Pak-Pak? Kan seperti itu kan, orang-orang tua tuh. Nah, dari hasil seminar itu kemudian timbullah sebuah gagasan
Kalau hasil penelitian itu kan bisa kita lihat dari dua sudut pandang ya, Pak Guru Zending ya. Jadi di satu sisi kita harus melihat sebuah penelitian itu untuk tujuan apa. Dia melakukan penelitian untuk tujuan apa. Nah, kalau tujuan daripada penulisan dia punya disertasi itu bagus gitu loh. Tetapi ketika dia menulis itu karena ada pesanan tertentu, itu kan maka harus kita lawan kan seperti itu. Tetapi cara melawan penelitian kan tentu saja tidak membawa peneliti itu ke jalur hukum, ya kan? Karena dia kan meneliti berdasarkan variabel yang dia gunakan gitu. Nah, sampai pada akhirnya kita akhirnya punya kesadaran seperti ini. Jadi begini, kita lakukan saja penelitian. Betulkah apa yang dikatakan oleh peneliti itu bahwa suku Pak itu sudah tinggal 30%? Apakah suku Pak yang hari ini kita kenal itu memang dalam waktu 30 tahun akan punah kan seperti itu. Nah, ketika itu sampai pada kesimpulan bahwa hasil penelitian itulah yang kita harus sikapi, maka kami kemudian mendirikan dengan beberapa rekan-rekan mendirikan forum intelektual suku Pak. Itu kita dirikan pada tahun 2018 kita dirikan forum intelektual suku Pak. Tidak terlalu banyak orangnya, hanya sekitar 200-an orang gitu kan, 200-an orang. Tetapi kita memiliki program kerja. Ada 7 program kerja yang kita lakukan. Tetapi kemudian yang program kerja yang pertama itu adalah menulis literasi tentang Pak kan seperti itu ya. Nah, barulah kita kemudian dengan tim penulis forum intelektual suku Pak itu kita 18 orang itu kami melakukan rapat kerja di Hotel Mercure Gatot Subroto, dan kebetulan saya adalah ditunjuk sebagai koordinator penulis dari forum intelektual suku Pak itu. Nah, dari tahun 2018 itu kita memulai proyek untuk meneliti. Kami memberi judul penelitian kami itu adalah Reinventing Budaya Pak. Jadi Reinventing Budaya Pak itu mencakup sejarah dan budaya, asal-usul, adat istiadat, bahasa dan aksara, tanah wilayah, dan sistem kekerabatan. Kami melakukan itu menuliskan semua. Jadi menuliskan itu berdasarkan apa yang ada di dalam masyarakat kami. Kami melakukan ininya sendiri, penelitiannya sendiri. Ke Pak itu 4 tahun kami melakukan penelitiannya. Penelitiannya itu dari 2018 sampai 2022. Lalu kemudian setelah itu kami menuliskannya di dalam 15 buku. Baru kemudian kami melakukan diseminasi, kami melakukan bedah buku, kami melakukan seminar. Intinya adalah kami menuliskan tentang sejarah dan budaya kami. Nah, benar sebenarnya seperti yang dikatakan oleh peneliti itu, apabila kami tidak menuliskan tentang literasi tentang suku Pak, maka memang dalam waktu tidak lama suku Pak itu akan melebur, akan hilang. Meleburnya kemana? Yang ada di Boang, Pak Boang, dia akan melebur menjadi Aceh Singkil. Lalu kemudian yang di Klasen itu akan melebur menjadi Toba. Yang di Pak Barat itu relatif, yang Sim dia relatif utuh. Lalu kemudian yang di Pegagan itu 70% memang itu sudah melebur menjadi Batak Toba,
dan yang di Kepas itu, yang di Sidikalang dan sekitarnya itu sekitar 40-50%. Nah, dari hasil itu kan kami kemudian membuat kami membuat sebuah survei. Nah, dari survei itu kami mendapatkan hasil bahwa ternyata apa yang harus kita lakukan dengan kesukuan kita ini. Jadi latar belakangnya, asal usulnya segala macam itu dibahas dan kita sampai pada kesimpulan bahwa Pak sebenarnya bukan Batak. Jadi kami mengklaim Pak bukan Batak itu bukan ikut-ikutan, bukan juga karena kami ada narasi kebencian kepada Batak Toba, tetapi kami hanya meluruskan sejarah. Kami hanya menyampaikan, mempublikasikan bahwa Pak itu bukan Batak, karena ternyata Pak itu memiliki bahasa tersendiri, memiliki adat istiadat tersendiri, memiliki budaya sendiri, memiliki tanah ulayat sendiri, memiliki sistem sendiri. Dan kami juga menemukan ternyata leluhur kami bukan si Raja Batak, asal usul kami bukan dari Cianjur mula-mula, dan suku Pak tidak menggunakan Tarombo si Raja Batak sebagai silsilahnya, dan keempat kami memakai sulang silima dan bukan memakai dalihan natolu. Nah, dari fakta-fakta historis itu, lalu kami padukan dengan fakta-fakta arkeologis. Kami menemukan 80 situs-situs mejan dan batu pertulanan. Kenapa begitu banyak mejan dan batu pertulanan di 80 situs di Pak Silimasua itu? Ternyata itu adalah bukti bahwa di Pak itu sistemnya itu bukan berdasarkan Tarombo, tetapi Pak itu berdasarkan suak, lalu kemudian marga, lalu kemudian lebuh, dan di lebuh itulah ada penanda khusus yang saya sebut tadi dengan mejan dan batu pertulanan. Nah, kami juga meneliti bersama dengan Balai Arkeologi Sumatera Utara, apa sih fungsi mejan itu di masyarakat? Kenapa di fungsi mejan di kompleks mejan itu terdapat batu pertulanan. Batu pertulanan itu adalah lingga kalau dalam bahasa Sanskerta ya. Lingga itu adalah batu yang berbentuk pipih bulat di dalam. Ternyata disitulah sisa bakaran abu jenazah leluhur Pak disimpan. Nah, jadi dengan demikian kami menemukan fakta historis, fakta arkeologis, dan juga fakta yang hidup ya, berdasarkan cerita daripada orang-orang tua. Jadi identitas Pak itu bukan kami dapatkan dari cerita orang lain, tetapi kami gali sendiri dari sumber-sumber yang ada di dalam diri kami, sehingga kesimpulan itu bukan kesimpulan yang dangkal, ikut-ikutan atau misalkan latah gitu ya, tidak. Tapi kami sudah jauh melakukan, kalau dari 2018 sampai sekarang 2026 itu berarti sudah sekitar 8 tahun ya kami melakukan penelitian. Bahkan saya sendiri pun mengambil gelar master dan doktor sejarah itu adalah hasil daripada diutus oleh Forum Intelektual Suku Pak, supaya apa yang kami temukan baik fakta historis dan fakta arkeologis itu mendapatkan legitimasi secara akademik gitu. Jadi bukan sebuah dongeng, bukan sebuah karangan, tetapi legitimasi daripada penemuan yang kami lakukan itu adalah hasil daripada akademis gitu loh. Jadi sudah dipertanggungjawabkan secara akademis
kesahihannya gitu. Dia sahih secara akademis dan ilmiah. Seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih kepada Inang Pak Pakulugi terhadap pembukaannya. Tetapi ada yang paling spesifik yang mungkin akan saya tanyakan. Bagaimana di kawasan Dairi itu? Bahkan sampai sekarang muncul itu semacam jargon Daito atau Dairi Toba itu penyebutannya. Atau bahkan juga di dalam administrasi kolonial itu Dairi lebih tepatnya itu dimasukkan ke dalam Keresidenan Tapanuli kalau tidak salah saat itu yang disebut dengan Batak London itu. Dan sampai sekarang walaupun itu saya melihat atau saya menduga bahwa ada secara ragu-ragu atau mungkin itu kurang pemahaman atau bahkan tidak percaya diri dengan identitasnya. Sampai sekarang ada yang mengaku diri sebagai Batak Pak begitu. Dan apakah ini tidak lebih bagus diselesaikan dulu secara di internal secara komprehensif supaya bila memang ini harus segera diselesaikan untuk identitas, karena kita tahu bahwa identitas itu bukan disematkan tetapi pengakuan secara pribadi dan juga itu berdasarkan nilai kajian-kajian sejarah dan juga kebiasaan daripada setiap kelompok. Nah, bagaimana pandangan Inang dengan dominasi daripada masyarakat yang di Toba, di kawasan Dairi Toba lebih tepatnya, dan juga saya melihat ya, maaf kalau saya salah sebut, bahwa mekarnya di dalam sistem administrasi di pemerintahan Indonesia yang sekarang yaitu kabupaten juga itu disuarakan oleh masyarakat yang Inang sebutkan sebagai suku Toba. Dan saya mau spesifik Inang menjawab dulu bagaimana pandangan Inang mengenai orang-orang yang mengaku Batak Pak. Silakan. Ya, jadi gini, apa namanya ya, konstruksi identitas di Sumatera Utara itu bukan hanya dialami oleh orang Pak, tetapi dialami juga oleh semua masyarakat di Sumatera Utara. Tetapi ada konstruksi identitas itu yang berhasil dilakukan, tapi ada juga yang kurang berhasil, kan seperti itu ya. Jadi konstruksi identitas yang sangat berhasil menurut saya adalah yang dilakukan oleh kolonial dan Zending kepada orang Toba, Batak Toba. Itu berhasil itu. Berhasil mengkonstruksi identitas orang Batak Toba menjadi Batak. Itu berhasil. Apa buktinya bahwa itu berhasil? Berhasil mengubah Opu Jolma menjadi si Raja Batak, dan itu menjadi leluhur tunggal dari orang Batak Toba. Lalu kedua, berhasil membuat Pusuk Buhit menjadi tempat suci atau asal muasal daripada orang Batak Toba. Ketiga, berhasil menyusun Tarombo si Raja Batak yang menjadi diikuti oleh semua marga-marga Batak Toba. Dan terakhir, berhasil membuat sebuah sistem kekerabatan Toba, yaitu Dalihan Natolu. Itulah yang saya sebut dengan 4 pilar Habatahon. Pertama, leluhur tunggal si Raja Batak. Kedua adalah si Anjur Mula-Mula. Ketiga adalah Tarombo si Raja Batak. Dan keempat adalah Dalihan Natolu. Nah, itu diinternalisasi oleh kolonial dan Zending lewat pendidikan dan gereja. Dan itu berhasil di Batak Toba. Maka orang Batak Toba mengatakan bahwa leluhurnya si Raja Batak, asal muasalnya dari Pusuk Buhit, Tarombonya si Raja Batak, dan Mardalihan Natolu. Itu berhasil. Nah, setelah ini eksis dan menjadi nilai-nilai Habatahon yang Tobanisasi itu terjadi, maka ini kemudian dikembangkan ke wilayah lain, yaitu Pak, Karo, Simalungun, Mandailing, dan Angkola. Kalau di Mandailing dan Angkola, karena mereka memang sudah ada kekuatan dalam agama Islam, maka
tidak bisa serta-merta konstruksi identitas itu dicangkokkan oleh kolonial kepada mereka. Adapun marga-marga mereka, adapun leluhur mereka, adapun itu tidak bisa 100% diterima. Kenapa? Karena memang mereka sejak awal itu sudah melakukan penolakan lewat lewat pengadilan malah pada tahun 1922 dan berhasil. Nah, kalau Karo itu relatif mereka masih utuh, tidak parah terjadi. Karena apa? Karena memang Zending yang bekerja di Karo itu kan berbeda dengan Zending yang bekerja di Batak Toba dan di Pak dan di Simalungun. Tetapi yang menjadi yang paling mengalami proses Bataknisasi dari keenam suku itu sesungguhnya adalah Pak dan Simalungun. Datanya apa? Karena dari data kita sejarah kita tahu bahwa ada urusan khusus tentang migrasi yang dilakukan oleh siapa itu? Yang jadi Demang itu siapa itu? Si Rajai Hutan Marga siapa ya? Simangunsong. Simangunsong itu ya. Siapa namanya? Andreas Simangunsong itu di Simalungun. Hah? Kenapa? Jaya Hutan Andreas Simalungun itu di Simalungun tuh. Ya, di Simalungun. Dan mereka itu kan memigrasikan orang-orang Toba dari Toba ke Pak dan Simalungun, dan kan kita yang paling banyak menerima. Bayangkan di Pak itu pada sensus 1930 itu masyarakatnya itu masih 20.000. Lalu kemudian kolonial memindahkan atau memigrasikan orang Toba menjadi 23.000 orang ke Dairi. Itulah sebabnya kenapa wilayah Dairi itu orang Toba menjadi mayoritas, ya kan? Jadi mayoritas mereka dari penduduk asli dari Pak. Pak Guru Zending juga tahu sendiri tentang dokumen tentang Todo Tambunan. Di situ kan ada tertulis bagaimana proses itu terjadi, proses terjadinya forming, terjadinya kenegrian, terjadinya bagaimana lumban sosor yang ada di Dairi. Itu adalah karena adanya migrasi dari Toba ke Pak. Kita berbicara tentang sejarah ya, bukan tentang bagaimana kita membenci satu sama lain. Tidak ada seperti itu. Kita bicara tentang fakta sejarah. Fakta sejarah adalah bahwa adanya migrasi orang Toba ke Dairi telah membuat orang Pak termarginalkan di wilayahnya sendiri. Nah itu pada waktu itu. Pada saat yang bersamaan, Keresidenan Tapanuli memisahkan Pak Silimasua menjadi 3 keresidenan. Yang pertama adalah Pegagan Kepas Simsim masuk ke Keresidenan Tapanuli, lalu kemudian Kelasen itu masuk ke dalam Sibolga Omstreken, dan yang Pak Boang masuk ke dalam Keresidenan Aceh. Nah, pembagian administrasi itu tentu saja mempengaruhi kedekatan secara adat, secara budaya. Sekarang saja wilayah Kelasen dengan Simsim itu masih sulit loh dijalani. Kemarin waktu Daniel Bona berjalan dari dari wilayah Kepas lalu Pegagan pas Simsim, dia masuk ke Aceh lalu kemudian jalan ke Kelasen. Di VT-VT-nya banyak dia bercerita bagaimana sulitnya akses antara Pak dari Suak Buang dan Simsim masuk ke Kelasen. Nah, secara geografis itu memang sulit secara alam, tetapi juga karena terjadi pemisahan administratif
wilayah jadi Humbang Hasundutan dan Tapanuli Tengah, sehingga keterkaitan dengan Pak itu menjadi renggang seperti itu ya. Bayangkan kalau hubungan yang sudah beratus tahun sudah tidak connecting, kan bisa dibayangkan hari ini kita melihat banyak orang dari Klasen terutama itu menganggap dirinya bukan lagi Pak. Mereka menganggap dirinya adalah dairi. Karena dulu kan dairi kan, dulu adalah dairi. Lalu kemudian mereka mencampurkan adat itu menjadi dairi toba kan, daito, adat dairi daito. Tetapi ini pandangan saya, entah kalau kawan-kawan seperti apa ya. Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum itu adalah sebuah negara yang berbasis kepada hukum. Kalau negara hukum artinya apa yang menjadi aturan dari pemerintah berupa undang-undang, berupa undang-undang dasar, berupa peraturan pemerintah, berupa peraturan Permendagri dan segala macam, itulah menjadi acuan. Nah, dalam kesukuan pun seperti itu. Karena kita adalah negara hukum, maka kita mengikuti hukum yang ada di Indonesia. Hukum yang ada di Indonesia adalah bahwa ada 8 suku asli di Sumatera Utara, yaitu Melayu, Nias, Toba, Batak Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, Pakpak, dan Angkola. Nah, itu menurut pemerintah. Dan Guru Zending mungkin perlu mencatat ini sekali lagi, bahwa hasil sensus penduduk tahun 2020 Badan Pusat Statistik pada tahun 2025 telah memisahkan kategori etnisitas dan kesukuan ini di Sumatera Utara. Mungkin perlu dicatat dan diingat, Batak Toba itu kode suku bangsanya adalah 1014. Lalu kemudian Karo 1042, Karo 1043 itu adalah Simalungun, 1044 itu adalah Mandailing dan Angkola, 1045 adalah kode Pakpak. Itu bukan saya yang buat, tetapi Badan Pusat Statistik terbaru tahun 2025. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang masih mengatakan dirinya Daito ataupun misalkan Batak Pakpak, berarti mereka tidak patuh kepada undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia. Ya, mungkin butuh waktu, butuh sosialisasi. Tetapi yang saya mau katakan adalah ketika kita tinggal di negara hukum, maka yang harus kita ikutkan adalah aturan yang dibuat oleh negara hukum itu sendiri. Karena kita sudah tahu apapun ceritanya di negara ini, eksistensi sebuah suku itu sudah diatur di dalam undang-undang, mulai daripada Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B, lalu Undang-Undang nomor 5 tahun 1960, Undang-Undang nomor 5 tahun 2017, Undang-Undang nomor 8 tahun 2023, dan yang terakhir adalah data dari BPS itu sendiri. Kalau saya, Pak Guru Zending, saya tidak mau saya berdebat untuk sesuatu yang saya rasa tidak ada ininya. Jadi debat kusir ya. Jadi kalau misalkan orang Klasen mengatakan kami dairi Toba, kata gitu kan, kami daito, kami dairi katanya. Ya lihat aja rujukannya kepada undang-undang. Apakah undang-undang mengatakan seperti itu? Kalau tidak ada undang-undang mengatakan seperti itu, lalu kenapa kita mempertahankan sesuatu yang tidak sesuai dengan undang-undang?
Saya kasih contoh. Dewan Adat itu sesuai dengan Permendagri nomor 52 tahun 2020. Kenapa kami Dewan Adat Pak kami mengacu kepada nomenklatur itu, tidak mengacu kepada sulang silima Pak misalkan? Karena bagaimanapun ketika kita mau mengajukan apapun kepada negara, kita harus menyesuaikan dengan nomenklatur daripada negara. Seperti itu loh. Jadi kalau orang-orang dari Kelasan mengatakan mereka dari Toba, lalu kedudukan mereka di mana di dalam negara ini? Di dalam undang-undang mereka dikategorikan mana? Sementara dikategori oleh BPS tahun 2020 yang diundangkan pada 2025. Suku Pak itu, etnis Pak itu masuk kepada kode suku bangsa 1045. Tidak ada BPS mengkategorikan Pak itu di luar daripada itu. Sama dengan Batak Toba, kategorinya adalah 1041. Hanya itu kategorinya, yaitu Batak Toba. Kalau Pak, kategorinya adalah etnis Pak, kategorinya 1045. Karena saya adalah seorang akademisi, maka saya selalu merujuk kepada itu. Bukan saya mau berdebat, bukan saya mau sok-sok keras gitu. Enggak, kita legal standingnya itu adalah undang-undang. Legal standing daripada apapun yang ada di Indonesia ini adalah undang-undang. Jadi kalau Pak Guru Zending tadi mengatakan, bukankah kalian harusnya menyatukan pendapat dulu supaya tidak ada lagi Batak Pak, tidak ada lagi Daito, yang ada hanya suku Pak, etnis Pak. Ini karena kurangnya edukasi, kurangnya kurangnya literasi. Sehingga mereka tidak tahu bahwa pemerintah sudah mengkategorikan itu menjadi kategori yang rigid, berupa undang-undang, berupa data BPS. Lalu apa yang harus apa yang kita harus perdebatkan ketika kami mengatakan suku Pak dan tidak ada embel-embel Batak? Itu bukan kata saya secara pribadi, itu amanat undang-undang, itu kata BPS. Kecuali kata undang-undang tidak seperti itu, kecuali kata BPS tidak seperti itu, kita boleh adu argumentasi, kita jotos-jotosan, ayo gitu loh. Tetapi secara hukum, di negara hukum, aturan itu sudah ada. Lalu apa yang mau kita perdebatkan, Pak Guru Zending? Oke, terima kasih kepada Inang Pak Pakologi. Nah, pertama begini. Jauh sebelum munculnya ilmu pengetahuan yang menjadi rujukan kepada manusia untuk membentuk suatu aturan dan tatanan, manusia itu sendiri memiliki dasar yang jelas di dalam menentukan kearifan lokalnya, menentukan siapa dirinya, dan menentukan bagaimana aturan dan pada kelompoknya. Dan yang kemudian pada setiap peradaban saya lihat bahwa hampir semua memiliki sosok yang menjadi figur di dalam menentukan atau bahkan menjadi penyatu dalam setiap kelompok. Oke. Ada kesalahan tafsir atau kesalahan membaca daripada pemangku adat, bahkan itu mungkin itu terkooptasi daripada kepentingan yang berdagang atau yang menjual adat, itu termasuk itu ke Cianjur muda dengan kesalahan membaca Sian Pusuk Nitano mungkin dari bukunya Wemu Tagalu sehingga disebut sebagai pusuk buhit. Nah, yang kemudian tentang itu keberadaan si Raja Batak. Nah, eksistensi si Raja Batak itu hanya menjadi sosok mitologis yang menjadi figur penyatu daripada yang meyakininya. Tetapi harus kita ketahui bahwa jauh sebelum adanya administrasi Indonesia yang sekarang, ada administrasi daripada kolonial Belanda. Jadi Belanda pun tidak semata-mata datang ke Indonesia ini dengan seperti pemahaman kita sebagai seorang penjajah. Justru sepertinya kita sebagai seorang akademisi atau bahkan Inang sebagai akademisi
harus menjadi objektif melihat keberadaan Belanda itu mereka sebagai penjajah dan mereka sebagai kolonial. Bagaimana pandangan Inang ketika datang itu menyatakan suku Pakpak berdasarkan undang-undang setelah Indonesia merdeka dengan rujukannya peraturan pemerintah di masa sekarang. Faktanya jauh sebelum Indonesia ada, peraturan daripada kolonial Belanda dengan undang-undang dari Belanda juga menetapkan itu pada skop Batak itu sendiri. Nah, yang kemudian keberadaan daripada manusia yang ada di Pakpak itu tidak hanya ujuk-ujuk masalah tentang perpindahan atau transmigrasi, bahwa kita harus mengakui ada peperangan, ya. Bagaimana dengan sejarah daripada tulisan yang memang kalau kita misalnya akui catatan daripada Elpan Puren bahwa keberadaan daripada Manik Perbunbun misalnya, mohon diverifikasi bahwa mereka itu diperangi oleh daripada si Pardabuan, daripada si Hotang misalnya. Jadi saya lihat bahwa kompetisi itu daripada setiap kelompok itu ada, dan bagaimana itu bertahan, menganeksasi, mengekspansi, dan yang kemudian bagaimana keberadaan Pakpak itu seperti yang dibilang Inang itu termarginalkan, harus kita akui. Dan ada sejarah pembantaian daripada setiap kelompok pada era itu ada. Dan bagaimana Belanda itu datang menyatukan dan membentuk satu komunal daripada setiap kelompok itu ada. Harus kita akui bahwa Belanda juga ada menyatukan daripada setiap kelompok itu. Justru kalau ada orang bilang Belanda mengadu domba, pertanyaannya kenapa disatukan dengan label Batak? Itu dulu pertanyaan yang menjadi lebih relevan kepada setiap peneliti yang ada di Indonesia atau bahkan lebih spesifik di Sumatera Utara. Jika memang Belanda itu mengadu domba daripada setiap kelompok, kenapa harus ada menyatukan? Nah, yang kemudian pertanyaan saya yang berikutnya, kalau memang Pakpak itu mau berdiri secara identitas, berdiri secara kelompoknya, adatnya dan budayanya, lantas kenapa setiap Pakpak itu membangun itu narasi? Inang itu membangun narasi selalu itu memasukkan atau menyusupkan pengetahuan tentang Toba supaya ada pembanding atau penilai. Saya pikir berbicara tentang Pakpak tidak ujuk-ujuk harus berbicara dengan Toba dulu baru langsung menggabungkan kepada atau mengelaborasikan dengan Pakpak. Sama halnya, kenapa saya tidak terlalu tanggap dengan Pakpak bukan Batak misalnya? Karena bagi saya sendiri atau bahkan ditanyakan kepada orang-orang yang sering ada di sini menonton, apakah misalnya guru sending dan setiap orang-orang yang ada di room ini keberatan Pakpak itu bukan Batak? Bagi saya sendiri sebetulnya tidak ada masalah, sangat tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi juga pertanyaannya kembali, setiap para peneliti, para ahli linguistik, para akademisi menempatkan Toba, Pakpak, Simalungun, Mandailing, dan Karo itu dalam pengklasifikasian Batak. Banyak buku-buku yang sudah tercatat, banyak buku-buku yang sudah diarsipkan di perpustakaan, jurnal, banyak yang sudah menjadi doktor, banyak yang sudah S1, S2 oleh karena pengklasifikasi ilmiah oleh Batak ini. Dan saya menghargai daripada Inang Pakpakologi yang menyatakan bahwa Pakpak bukan Batak secara identitas, ya. Tetapi siapapun tidak akan bisa membantah bahwa Pakpak, Toba, Simalungun, Karo dan Mandailing adalah Batak secara klasifikasi ilmiah. Itu harus jujur kita akui. Bahwa kalau Inang bertanya kepada saya, ada Manurung, ada Toba, ada Batak tuh. Nah, saya akan pilih yang mana? Saya akan pilih Manurung. Bahwa Toba juga eksonim, Karo juga eksonim, Pakpak juga eksonim. Yang mereka ketahui adalah nama daripada kelompoknya. Yang mereka tahu, kami Manurung dengan struktur biusnya, dengan struktur horjanya, dengan struktur hutanya. Dan yang merangkul atau legitimasi daripada identitas kami sebagai Manurung ya Tarombo. Nah, di atas dari Manurung mungkin akan saya ragukan semuanya. Itu yang mau saya sampaikan sebagai juga itu bentuk daripada klarifikasi saya sebagai secara klasifikasi ilmiah adalah Batak dan secara kewilayahan berada di kawasan Danau Toba, dan saya sebagai marga Manurung. Nah, pertanyaan saya begini, saya tidak mau merujuk lebih dalam tentang paham itu sendiri. Keberadaan daripada orang Toba yang ada di kawasan Dairi dan itu ada disebut sebagai
dua komunal dengan struktur adat sebagai legitimasinya adalah bius. Ada di situ bius Parsangkara dan juga ada di situ bius Sibira. Nah, bagaimana keberadaan mereka itu sehingga terbentuk di sana struktur adat yang begitu kuat namanya bius? Silakan. Jadi gini ya, saya juga Pak Guru Zending tadinya berpikir seperti Anda, dan rata-rata saya juga rasa semua penonton kita ini juga mayoritas berpikir sama seperti Guru Zending, bahwa apa yang sudah dikonstruksi oleh kolonial pasti mereka punya dasar pengklasifikasian, begitu kan? Saya pun tadinya berpikir seperti itu, sampai saya kemudian melakukan penelitian sendiri, mempertanyakan dan menemukan begitu banyak sumber-sumber primer dan sumber-sumber sekunder tentang masalah ini. For your information aja ya Pak Guru Zending, untuk sebuah disertasi doktor hari ini kita harus membaca 300 sumber 300 sumber yang menjadi bibliografi daripada disertasi kita, kan gitu kan. Jadi dari 300 sumber itu ada sumber primer, ada sumber sekunder gitu kan. Sumber primer itu bisa dari dari arsip-arsip kolonial, bisa juga catatan-catatan para etnograf, bisa juga dari hasil laporan-laporan pejabat kolonial, dan juga sumber itu terdiri dari resensi modern. Jadi artinya sumber yang kita pakai itu selain sumber primer, sumber sekunder, sumber tertier, dan segala macam. Pak Guru Zending bisa bayangkan kalau kita harus membaca 300 sumber untuk kita bisa mendirikan sebuah kesimpulan seperti itu ya. Nah, tadi kan sebelumnya saya sudah bercerita kepada Anda bahwa kami dari sejak 2008 telah melakukan penelitian internal di suku Pakpak melalui Forum Intelektual Suku Pakpak, dan hasil kesimpulan kami adalah terjadinya pemunahan suku Pakpak itu adalah karena adanya Bataknisasi oleh kolonial sampai hari ini, dan seperti itu. Itu yang menyebabkan kenapa punahnya identitas dan jati diri orang Papua. Nah, dari hasil itu kan harus ada bagaimana caranya supaya penelitian kami secara internal itu mendapatkan legitimasi secara akademis dan ilmiah. Itulah kemudian kenapa saya oleh Forum Intelektual Suku Pakpak diutus melakukan penelitian dan masuk ke program master dan doktor sejarah itu. Ya ini, jadi untuk mengumpulkan bibliografi itu tadi, sumber-sumber sejarah itu, supaya kemudian itu disusun untuk memperkuat argumentasi dari penelitian kami itu, gitu loh. Jadi penelitian kami 4 tahun di lapangan itu kemudian dibenarkan oleh apa yang kami sebut dengan bibliografi yang disusun berdasarkan kaidah ilmiah. Betul seperti yang Pak Guru Zending katakan tadi, bahwa kolonial memang melakukan banyak hal, memecah belah. Tetapi kenapa di Sumatera Utara justru ke-6 suku itu disatukan, bukan dipecahkan? Itu kan menjadi sebuah pertanyaan yang sangat wajar. Nah, baru kemudian kami mendapatkan jawabannya, bahwa yang disebut dengan identitas yang dikonstruksi oleh kolonial itu dipakai sebagai buffer zone. Jadi ke-6 suku itu dipakai sebagai buffer zone untuk memisahkan
Aceh yang sudah Muslim dan Minangkabau yang sudah Islam. Jadi dibentuklah sebuah buffer zone di sini yang beragama Kristen. Itu harapannya, karena memang Papa Karo Simalungun Mandailing Angkola dan Toba itu awalnya masih belum beragama, mereka masih animisme dan dinamisme. Jadi untuk memecahkan konsentrasi Aceh dan Minangkabau, wilayah yang masih dikuasai oleh masih merdeka dan masih belum beragama Islam ini, itu dipakai sebagai buffer zone. Itu alasannya kenapa Belanda itu menyatukan. Jadi bukan karena mereka cinta dengan kesukuan kita, no. Karena mereka ingin membuat kita menjadi sebuah satu entitas, no, bukan. Tetapi kita dipakai sebagai buffer zone supaya kekuatan dari Aceh dan kekuatan dari Minangkabau itu tidak bisa bersatu untuk melawan mereka. Sebab kalau kekuatan Aceh dan kekuatan Minangkabau bersatu melawan daripada kolonial, maka semua aset-aset perkebunan yang ada di Sumatera Timur pada waktu itu akan jatuh kepada tangan Aceh dan juga Minangkabau, kan seperti itu. Jadi kedua kekuatan itu dipisahkan, dibuat buffer zone-nya gitu. Saya pun tadinya sama seperti Pak Guru Zending. Saya tidak tahu apa sih tujuannya. Kenapa Belanda ini justru menyatukan keenam suku itu, bukan bahkan memisahkan mereka. Ya itu tadi, alasan ekonomi. Maka timbullah pemikiran kita, oh ternyata memang betul apa yang disebut dengan penjajah itu, yaitu 3G, gold, glory, and gospel. Nah itu dia. Jadi apa tujuan daripada penyatuan keenam entitas ini menjadi satu entitas Batak? Gold, glory, and gospel. Itu tujuannya. Mereka ingin mendapatkan emas, pengen mendapatkan kekuasaan dan mendapatkan kekristenan. Nah itu yang kita dapatkan. Saya sudah katakan 300 bibliografi yang kami bangun untuk menunjukkan sebuah disertasi, untuk mempertahankan sebuah disertasi. Enggak mungkin kan disertasi saya itu disertasi abal-abal, karena harus didukung oleh 3 publikasi ilmiah berinikan Scopus kan, bertaraf Scopus kan. Enggak mungkin gitu loh. Makanya Forum Intelektual Suku Pakpak untuk mendapatkan legitimasi daripada penelitian kami secara 4 tahun itu secara internal, kami melakukan itu. Jadi legitimasi dari kondisi yang kami dapatkan, yaitu 80 situs-situs yang ada di Pakpak yang tersebar di Pakpak Silimasua, itulah harus ada legitimasi ilmiah dan akademisnya. Jadi kalau menjawab pertanyaan Pak Guru Zending tadi, kenapa kita justru dipersatukan bukan dipisahkan? Karena kita dipakai oleh kolonial dan Zending sebagai buffer zone antara Aceh dan Minangkabau. Itu semuanya ada ininya. Nanti saya bisa DM-kan ke Pak Guru Zending 300 bibliografi itu, yang bagaimana mereka menciptakan itu gitu. Jadi kalau buat saya pribadi, ya belum dipahami semua orang, wajar. Bisa ditolak oleh orang Batak Toba, wajar. Karena itu adalah sebuah postulat ilmiah gitu. Jadi apa saya harus mengatakan bahwa memang Pak Pak itu adalah Batak? No, karena kami 4 tahun sudah meneliti itu dan kami memang bukan Batak. Dan ketika kami masuk ke ranah ilmiah, dan di ranah ilmiah kami menemukan kenapa Batak itu justru dipakai sebagai payung identitas di Sumatera Utara. Karena Batak itu adalah buffer zone untuk mencegah bersatunya Aceh dan Minangkabau. Ada arsip kolonialnya.
Nanti saya, kalau Pak Guru Zending nanti butuh arsip-arsip itu, saya kirimkan kepada Anda. Tapi begini juga Ina, saya itu baca itu arsip-arsip dari Universitas Leiden, termasuk itu para pengadministrasian yang dibuat oleh pada masa Belanda. Itu saya baca itu ada hampir, mungkin kalau saya sekarang baca itu udah hampir 600 file, 600 buku itu, dan semua saya baca. Nah, sebagai seorang pembaca, dan saya itu orangnya bukan orang yang terdoktrin ya, saya itu pragmatis orangnya. Nah, saya sangat keliru kalau misalnya bagi kita seorang yang gemar membaca, ada seorang akademisi dan peneliti, melihat keberadaan Belanda itu hanya daripada sudut pandang penjajah. Saya pikir kita terkooptasi oleh negara, sangat terkooptasi oleh negara ini. Apakah kita tidak mengetahui bahwa Belanda juga pada awalnya membentuk sebuah perwakilan pemerintahan di sini? Ada administrasi mereka, ada pencatatan mereka, ada. Kalau misalnya Inang menyatakan bahwa Belanda membuat itu sebagai merek, oke, mari kita akui dulu. Kita terima pandangan itu selebar-lebarnya supaya memungkinkan untuk terkoreksi. Tetapi bagaimana pandangan Inang ketika Indonesia berubah lagi undang-undang, atau bahkan Indonesia tidak ada lagi, akan berubah undang-undang, berubah lagi kesukuan itu? Saya pikir bukan seperti itu caranya. Bahkan saya sudah bilang dari tadi, kalau misalnya ditanyakan, saya menjadi manurung, tidak toba sekalipun, tidak batak sekalipun, saya tetap manurung. Karena identitas yang paling melekat terhadap diri saya manurung, bukan tobanya, bukan bataknya. Tetapi itu menjadi penyematan secara klasifikasi ilmiah yang diakui secara umum. Mari kita terima. Kalau misalnya saya memiliki kekuatan, mungkin Batak atau Toba ini, ya saya kudeta semua, atau saya gelapkan ini. Dan justru saya sendiri berpikir lebih jauh ini. Saya pun Toba itu sudah saya selesaikan itu. Batak pun sudah saya selesaikan. Batak dan Toba sudah saya selesaikan, saya sebagai identitas manurung. Tetapi untuk pengenalan komunal saya di dalam konteks Toba, ya saya gunakan. Begitu yang saya maksud. Dan yang kemudian begini, jauh sebelum kita berbicara tentang sejarah daripada Minangkabau dan Aceh, harus kita ketahui bagaimana geopolitik saat itu. Ada itu Traktat London tahun 1814, bagaimana itu keberadaan Aceh, kemudian itu Belanda dan Inggris itu melakukan tukar guling. Belanda berada di Sumatera, Inggris menyerahkan Sumatera terhadap Belanda, dan Belanda menyerahkan Afrika terhadap Inggris, kira-kira begitu. Nah, harus kita akui bahwa setiap yang ada kesultanan berbaur di Sumatera Utara atau bahkan Indonesia adalah perwakilan daripada Utsmani dan juga yang diwakilkan oleh Kesultanan Aceh. Itu harus kita akui bahwa ada aneksasi kewilayahan yang akan dilakukan oleh Aceh, itu sudah mereka akui. Bahkan saya pernah berdiskusi terhadap teman-teman Aceh bahwa kami memang ada rencana, ada niat ingin mengekspansi sebagai bentuk perluasan daripada kesultanan. Lihat aja misalnya salah satu contoh yang paling fakta yang tidak bisa diterima oleh setiap orang. Sudah jelas kesultanan adalah produk daripada Utsmani. Sudah jelas kesultanan adalah produk daripada Imperium Utsmani itu, yang wakilnya di Nusantara sekarang adalah Aceh. Runtuhnya itu kerajaan Aru, dan itu dibagi menjadi 9 kesultanan. Itu fakta yang jelas yang harus kita terima, bahwa ada kesultanan Barus, Julu, Barus, Jai, itu aneksasi Aceh. Kemudian pelabuhan Barus itu selesai, kemudian dipindahkan ke Selat Malaka. Di Selat Malaka juga bergerak kembali, itu menjadi sebuah peradaban yang baru. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya secara spesifik kepada Inang, bagaimana keberadaan daripada orang Batak Toba yang ada di Dairi sudah 11 generasi dan sudah membentuk struktur pemerintahan adat namanya Bius. Ada 2 Bius di situ. Ada Bius itu Persanggaran dan Bius Persanggaran sama Parbuduan. Nah, di Persanggaran itu ada Paropo dan Silelehi, dan yang kemudian di Bius Parbuduan ada Situmorang, ada Sinaga, ada Simatupang, ada Limbong, ada Sagala, dan ada Pasaribu. Mereka sudah ada di sana 11 generasi. 11 generasi dikali 25 itu sudah sekitar 250-300 tahun hitungannya. Bahkan jauh sebelum Belanda mereka sudah ada di sana. Artinya itu bukanlah urbanisasi yang dibuat oleh kolonial Belanda.
itu pure adalah proses daripada ekspansi daripada masa itu. Silakan. Jadi gini ya Pak Guru Zending ya, saya tidak tahu apakah Anda pernah meneliti atau tidak secara akademis ya, tapi saya mau menceritakan apa yang saya alami, bagaimana promotor saya, 4 orang promotor profesor doktor itu mengarahkan saya untuk membuat sebuah penelitian. Jadi saya tidak mau mengkomplain apa yang Anda katakan, karena apa yang Anda katakan itu versi Anda, bukan versi apa yang seharusnya seorang peneliti lakukan. Jadi kalau saya di dalam metode sejarah ada namanya heuristik. Heuristik itu adalah mengumpulkan sumber-sumber dari semua sumber itu kita kumpulkan sumbernya. Seperti tadi Guru Zending katakan, saya sudah mengumpulkan ribuan arsip-arsip, kan Anda tadi sudah katakan seperti itu. Nah, setelah kita heuristik, yang kita lakukan adalah kritik sumber. Mana sumber yang paling sesuai dengan penelitian kita, itulah yang menjadi yang kita pilih untuk menjadi sumber kita yang sahih dalam membuat sebuah analisis, kan seperti itu. Lalu setelah kita memilih sumbernya, analisis sumbernya, kita menganalisis. Analisisnya itu berupa analisis ilmiah dan juga analisis menggunakan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ada antropologi, ada sosiologi, ada yang lain-lain. Jadi kita menggunakan pisau bedah ilmu-ilmu sosial yang lain untuk menunjukkan bagaimana kita mengelola sebuah ini tadi, sumber itu tadi. Lalu yang terakhir kita membuat historiografi. Itu adalah metode sejarah. 4 langkah yang kita harus lakukan ketika kita mau menegakkan sebuah tesis Pak bukan Batak, kan seperti itu ya. Nah, jadi ya, itu yang kami lakukan. Pertama, kami mengumpulkan sumber-sumber sejarahnya, kemudian kami memilah-milih sumber sejarah itu, kesahihannya dan segala macamnya, lalu kemudian menganalisanya, lalu keempatnya menuliskannya. Jadi kalau yang menurut tadi Pak Guru Zending lakukan itu, Pak Guru Zending mengumpulkan data-data itu, lalu kemudian mengambil kesimpulan. Oh, kalau begitu langsung begini. Nah, kalau saya karena di bawah bimbingan daripada para profesor di universitas berreputasi, jadi saya memang harus sangat pelan-pelan untuk mencari dan mengumpulkan ini, lalu kemudian melakukan kritik sumbernya, apakah itu benar, siapa yang menuliskan, dalam rangka apa, segala macam. Lalu kemudian menganalisanya, lalu kemudian menuliskannya. Jadi karena itu adalah metodologi yang memang harus dilakukan oleh seorang sejarawan, mau tidak mau saya harus mengikuti metodologi itu. Nggak bisa saya mengambil sebuah kesimpulan hanya karena begitu katanya, karena dulu nenek moyang kami begini katanya, dulu katanya begini, konon katanya, dan segala macam yang berkaitan dengan itu. Maka ketika ditanyakan kenapa ada orang Toba yang sudah tinggal belasan generasi di Tanah Pak, maka kami pun sudah menemukan itu. Jadi ada 3 masa orang Batak Toba datang ke Tanah Pak. Pertama itu prakolonial, itulah yang kami sebut dengan Mangarera. Jadi mereka mencari Pagagan Naloma, itu kan. Lalu kedua itu masa migrasi pada tahun 1908 sampai 1920. Itulah yang migrasi yang dilakukan oleh Belanda. Ini zaman Belanda.
dan pasca kemerdekaan ketika Dairi membangun, maka memang betul kata Pak Guru Zending, ada orang Toba yang sudah 11 generasi di Tanah Pakpak dan membuat bius karena mereka sudah menggunakan adat istiadat dan budaya Batak Toba. Dari 18 kenegrian di Tanah Pakpak, ada 2 kenegrian, Sibira dan juga yang itu di memakai bius, bukan memakai kenegrian. Ada tercatat lengkap di buku ini, kan Bapak juga tahu ini di buku ini ada, gitu. Jadi tidak pernah ada penolakan orang Pakpak kepada orang Toba. Tetapi kalau menghilangkan identitas dan jati diri Pakpak secara terstruktur, itu yang dilawan. Karena apapun, masing-masing kita kesukuan ini sudah punya kedaulatan sejak awal. Lalu kenapa kira-kira harus dipaksakan menjadi satu? Ya itu tadi, karena ternyata ada kepentingan kolonial di situ. Pada tanggal 14 Desember 2025 kemarin, saya hadir peluncuran buku Sejarah Indonesia yang 14 jilid itu, yang diresmikan, yang diluncurkan oleh Menteri Kebudayaan. Itu jelas-jelas dikatakan yang harus kita keluarkan dari sejarah Indonesia adalah bias kolonialisme. Karena apa? Bias kolonialisme itu justru yang membuat kita menjadi bangsa inlander, tidak bangga dengan identitas dan jati diri kita. Itu yang terjadi. Yang mau saya maksud Ibu, bahwa konflik di dalam jauh sebelum Belanda itu datang ada, Ibu. Bahwa misalnya saya bilang begini, Manurung di sana itu saya lihat sejarahnya, mereka datang ke sana dengan membuka perang di kawasan Dairi. Mereka ke sana bukan urbanisasi, Ibu. Atau bahkan Manulang di sana dan Simamora atau Purba yang ada di sana, mereka datang ke sana dengan membawa perang, genderang perang. Si Pardaguan datang ke sana dan mereka membawa genderang perang. Artinya bahwa pembelajaran sejarah kita ini tidak hanya berbicara tentang 1852 datangnya kolonial ke Sumatera Utara. Bahwa siapa yang menduduki wilayah dan siapa yang diduduki dan siapa yang tunduk, siapa yang ditundukkan, itu penguasa pada konteks saat itu. Bahwa kami juga ada kekalahan saat itu oleh Pidari atau Padri. Jelas itu kami akui sebagai bentuk daripada perjalanan sejarah. Dan juga yang saya maksud ini, kalau misalnya poin yang mau kita bicarakan hanya kolonial yang menjadi rujukan daripada pembatakan misalnya, saya pikir kurang fair kalau berbicara 1852. Sangat kurang fair itu berbicara tentang itu. Tetapi kalau mau berbicara, faktanya seperti itu kan. Tapi faktanya kan seperti itu kan. Dari 18 kenegrian di Dairi, 2 itu kan yaitu Bius Parbuluan. Itu kan dan juga satu lagi adalah Bius Persanggaran. Kan itu memang wilayah yang diduduki oleh orang Batak Toba. Apakah Bius itu dibentuk oleh Belanda? Oh iya, karena forming itulah yang dipakai oleh dibuat oleh Aipes. Forming itu dilakukan oleh Belanda justru menghancurkan Bius melalui kolonial karena itu pemerintahan adat. Itu di wilayah Toba yang dihancurkan. Di wilayah Toba yang Bius dihancurkan, Bius dan Horja. Tetapi Belanda, kalau di Pakpak ingat. Belanda membentuk kenegrian mencatat, karena sejarah itu mencatat bahwa yang namanya Bius Persanggaran, Silalahi dan sekitarnya dan Paropo dan juga Bius Parbuluan sampai hari ini masih eksis kok mereka di situ. Apakah kemudian kita mengusir mereka? Kan tidak. Mereka eksis di situ. Contoh misalkan Silalahi atau sekarang kan mereka agak berubah nih.
bukan lagi Silahi katanya kan, katanya Silahi Sabungan. Tertulis kok di sini bahwa mereka memang menduduki wilayah itu. Kalau di Pak tidak ada diubah itu. Forming yang dilakukan oleh AIPES pada 1932 menggunakan daripada Tarombosi Raja Batak itu caranya dia membuat kenegerian itu. Maka diubahlah persekutuan tertinggi itu menjadi rajanya diubah. Tadinya itu Pertaki menjadi Raja Ekuten dan menjadi Raja Pandua. Itu terjadi di Pak Raja Pandua dan Raja Belanda. Sementara yang asli orang Pak adalah Raja Aur dan Pertaki, gitu. Jadi sejak kapan ini terjadi? Sejak 1932, ketika WKH AIPES menetapkan sebuah forming. Bahkan ada kok di Arsip Nasional Koleksi Hindia Belanda. Ini ada dituliskan di sini bagaimana proses itu terjadi, dan kami sudah mencatat semua arsip-arsipnya, kapan itu berubah, kapan itu forming diberlakukan, kapan kenegerian diberlakukan. Kalau tentang penghapusan bius dan horja memang di Toba, itu kan berkaitan dengan adanya kekuatan di dalam bius dan horja itu ada Parbaringin di sana. Itu yang ingin mereka hapuskan. Tetapi kalau di Papa yang dihapuskan itu adalah Raja Aur dan Pertaki, diganti dengan Raja Ekuten dan Raja Pandua. Itu kita bisa lihat nyata. Karena apa? Karena kakek saya pun menjadi bagian daripada sejarah itu. Saya adalah cucu daripada Raja Pandua kerajaan. Jadi saya tahu persis sejarah itu, bagaimana kakek saya itu menjadi hakim di Dairi. Itu yang terjadi. Gitu loh. Jadi saya paham akan maksud Inang itu. Saya mengerti. Justru mau saya tanyakan, apakah Inang sendiri mengerti tentang bius atau memahami? Itu kan cara pembagian wilayah di Toba. Bius dan horja kan itu kan cara pembagian wilayah di Toba. Kalau di Pak kan namanya suak dan lebu. Kalau Pak itu disebutkan suak dan lebu. Kalau di Toba bius dan horja. Tapi kalau kami di Pak suak dan lebu itu masih existing sampai hari ini. Bius dan horja dua hal yang berbeda ini. Sangat berbeda. Justru orang memahami apa itu bius, apa itu horja, mereka itu keliru. Bius itu struktur pemerintahan adat yang dibentuk oleh suatu kelompok atau komunal yang mereka merasa satu keturunan atau satu leluhur satu leluhur besar, itu biasanya sampai 12 bahkan 15 generasi, itu dalam konteks bius. Nah, kalau dalam horja itu ritualnya. Nah, horja itu artinya mamele opung gitu. Nah, apa yang dihancurkan oleh Jending ya horjanya, apa yang dihancurkan oleh Belanda biusnya. Jadi kalau kita atau saya mau buka ini, Belanda datang, mereka sudah melihat itu ada bius perbuluan. Nah, ini yang dilihat, kalau membaca bukunya WKYPS ini, kalau mau melihat apa yang diketemukan mereka sebelum datang ini, dan yang mereka akui yang ini yang masuk ke dalam administrasi mereka. Kemudian ini hutannya. Nah, biasanya di sini itu sudah bius, ini nggak diakui lagi nih. Kalau dia tidak tunduk terhadap Belanda, ini dibubarkan, dibentuk itu namanya jaihutan, atau bahkan jaihutan itu lebih kepada preman kampung itu. Nah, di sini nanti akan lahir Pandua. Jadi kalau Inang berbicara saya keturunan Pandua, saya juga keturunan Pandua. Justru yang dihancurkan oleh yang ketiga ini ya yang ini. Artinya yang mau saya tanyakan bahwa struktur bius yang sudah terbentuk di sana, saya bisa bukakan kepada Inang halaman 271. Halaman 270 saya buka ini kepada Inang.
220. Ini saya sebutkan contoh ini dari Sila Hisabungan lah. Dari Sila Hisabungan. Oke, ini. Saya perbesar. Sesuatu yang sangat menarik yang saya lihat, sebuah praktek di kawasan Danau Toba, di Silalahi dan Paropo. Mereka sudah melakukan praktek pemerintahan namanya bius, dan bius itu berada di kawasan Silalahi, dan bius itu melakukan horjataon. Nah, ini semacam pesta bonataon yang dilakukan di bius Paropo dan di Paropo bius Parsanggaran. Nah, kemudian di situ ini saya baca langsung, ada sebuah kepemimpinan namanya Raja Jolo, dan Raja Jolo itu membentuk dua bius. Satu itu Raja Portahi yang dipimpin oleh si Haloho, yang kemudian di sebelah sungai selatan juga itu dari kelompok Silalahi yang disebut sebagai Aik Sibolahuta, dan kemudian Raja Portahi daripada Marga Situkir. Nah, kalau sudah berjalan itu sistem horja, mereka sudah 11 sampai 12 generasi di sana. Yang ini. Lalu apa masalah Anda? Apa masalah Anda? Apakah kami Pak melarang mereka? Apakah kami Pak mengusir mereka? Kan tidak. Karena buat kami orang Pak, apa yang sudah diberikan sebagai rading beru itu sah milik mereka. Apa yang sudah menjadi milik rading beru itu sudah hak menjadi milik mereka. Lalu masalahnya di mana? Kecuali kami tidak mengakui bahwa mereka adalah rading di Pak. Anda boleh mengkontra saya. Wong di Pak itu Pak Guru Zendi nggak ada yang paling baik dari orang Pak. Itunya sonduk helanya yang kami sebut dengan rading beru itu diakui, bukan hanya sekedar diakui, diberikan tanahnya Pak Guru Zending. Maka menikahlah dengan beru Pak, maka Anda akan menikmati itu nantinya. Anda diakui sebagai rading beru gitu. Nggak ada yang lebih baik daripada orang Pak, karena mereka punya hak yang spesial di tanah Pak. Maka kalau belum menikah dengan orang Pak, nanti Anda akan mengetahui betapa orang Pak sayang kepada berunya. Sampai detik ini, apakah orang Pak ada mengganggu gugat tentang Silalahi Nabola dan juga Parbuluan? Kan tidak. Tidak ada. Kami menerima mereka bagian dari suku Pak. Kami menerima mereka menjadi bagian keluarga dari suku Pak. Tetapi yang kami tidak terima adalah apabila mereka mengatur di wilayah Pegagan. Kami tidak menerima kalau mereka mengatur di wilayah Kepas. Karena bius Parsanggaran tadi itu di Pegagan itu pemilik tanah ulayatnya yaitu si pajak rubenya adalah Matanari, Lingga dan Manik. Sementara yang di wilayah Parbuluan pemilik tanah ulayat yaitu si pajak rubenya adalah ujung angkat bintang kuda diri Gajah Manik Capah Sinamo. Lalu kurang baik apa kami kepada orang mereka? Mereka ada khusus tanahnya di situ, tidak diganggu gugat. Adatnya dia mau pakai adatnya sendiri juga, monggo silahkan. Kami tidak pernah mengganggu gugat itu Pak Guru Zending. Pak Guru Zending harus menikah dengan orang Papa supaya bisa mendapatkan privilege itu. Supaya tahu betapa manisnya orang Pak kepada helanya. Bukan hanya sekedar diakui, diberikan tanah, diberikan tempat istimewa. Lalu kami dikontra apa lagi? Ketika kami mengatakan kami suku Pak, lalu kami dikontra masalah apa? Ibu Inang Pak Pakulugi, saya tidak akan mengkontra orang Minang sebagai suku Pakpak. Saya tidak akan pernah keberatan. Tetapi hak setiap manusia untuk menentukan identitasnya itu hak setiap pribadi. Mau dia jadi apa?
mau dia jadi seperti apa itu hak. Tetapi kalau sudah berbicara dalam konteks sejarah, maka kita harus berbicara dengan pisau bedah yang sama tuh. Ada timeline, ada historiografinya, dan ada itu sejarah tentang penyebaran manusia. Tuh saya tanya itu kepada ini, atau mau saya Sudah sampaikan jelas tadi. yang mau saya Apakah sampaikan. kami menolak ada bius itu persanggaran? Apakah kami menolak yang di itu? Kan kami tidak menolak, Pak Guru Zending. Kami menerima. Kami merangkul mereka bagian daripada kami. Masalah mereka hari ini tidak menerima kami. Mereka menganggap itu punyaku, itu hakku dari opungku. Itu hak mereka. Tapi kami tidak pernah loh mengganggu gugat mereka. Maka ketika Dairi dan Pak Barat mau diganti tapal batasnya, kami berdiri paling depan. Lu nggak boleh menginikan tapal batas, karena ini adalah wilayah daripada si Pajak Rube. Hanya si Pajak Rube yang berhak memberikan tanah Rading kepada berunya. Dan itu diberikan dengan sangat hormat kepada marga Silahi Sabungan dan juga kepada marga-marga Sigalingging dan kawan-kawannya yang di Parbuluan. Kami nggak pernah mengganggu mereka. Oke, saya mau bilang lebih radikal kepada Inang. Saya itu orangnya, saya tidak memiliki kepentingan. Bahkan ketika itu pun merujuk kepada Manurung. Saya punya sejarah penting bahwa Manurung datang ke daerah itu membawa genderang perang. Iya, Bahwa kan itu tercatat bupati setelah Raja Nembah Maha kan marga Manurung. Menikahlah putrinya si Manurung itu dengan putri daripada Raja Ujung. Sampai sekarang loh masih hidup Eda itu, baru Manurung itu, putri bupati Manurung itu. Ya, justru saya memahami. Artinya konteks sejarah yang kita bicarakan bukan tentang kolonial. Ini tentang siapa yang dikuasai dan siapa yang menguasai. Justru itu Pak Guru Zending. Kalau kita tidak bicara tentang masa kolonial lagi, maka kita bicara berdasarkan undang-undang yang berlaku hari ini. Oke, saya maaf Inang ya. Ini mau bahwa kami juga pernah dianeksasi oleh kelompok lain, ya. Bius lain menganeksasi kami dalam perjalanan sejarah, ya. Dan itu harus kami akui, bukan kami bilang itu mereka jahat. Begitulah pola sejarah berjalan. Tidak Jadi sejarah. siapa yang mengatakan kalian jahat? Kami hanya bilang kami bukan Batak, kami adalah Batak. Apakah di situ ada kejahatan? Yang Inang sampaikan, kami sudah baik memberikan. Saya tidak yakin bahwa itu diberikan. Justru saya mau bilang, dalihan naturi segalipun, dan yang kemudian ada itu di Pakpak, di Simalungun, di Karo, itu semua rekonstruksi dari Belanda dan Zending. Saya sampaikan itu. Lalu apa yang mau dipermasalahkan hari ini Pak Guru Zending? Kalau kita sudah melihat fakta sejarah hari ini seperti itu, apakah kita harus bermusuhan? Itu sebabnya saya bersyukur menjadi orang Pakpak. Tidak ada kata makian di orang Pakpak. Maka ketika Pak Guru Zending mengkomplai saya masalah itu, saya malah menawarkan, Guru Zending, beru Pakpak itu cantik-cantik dan putih-putih. Menikahlah dengan orang Pakpak, maka kamu akan mendapatkan mertua yang sangat nice, yang akan memberikan tanah kepadamu sebagai panguseang, kamu sebagai sonduk hela. Kan begitu yang tawaran saya. Saya nggak memaki kamu loh Pak Guru Zending. Saya menawarkan jadilah hela Pakpak. Dan Pak kamu akan mendapatkan kemanisan itu daripada Pakpak. Iya, itu supaya tidak terlalu kaku. Kebetulan opungku Raja Tano, jadi tanah kami ada 500 hektar di kawasan Danau Toba, jadi nggak tertarik. Sama, begitu juga di Pakpak Barat itu tanah kami banyak. Tetapi putri daripada orang Pakpak itu cakep-cakep dan putih-putih, cocok kayaknya buat Guru Zending. Yang Raja Tano dengan Raja Tano cocok itu, jadi tidak saling menganeksasi, kan begitu. Saya tidak memaki Anda loh, saya justru menawarkan sesuatu yang nice untuk Anda gitu loh. Supaya apa? Oh iya ya, jadi kalau jadi helanya orang Pakpak itu begini rasanya gitu. Kalau Anda butuh nanti saya rekomendasikan beberapa. Gitu. Karena apa? Karena kami sebagai orang Pakpak tidak pernah kami meributkan sesuatu yang sudah diberikan.
Karena apapun kita kan sudah bersaudara dari perkawinan. Banyak saudara-saudara kita yang sudah menikah satu sama lain, tetapi yang disebut dengan identitas dan jati diri itu kan harus ditegakkan. Nggak mungkin dong rumah adat Pak ini kami harus ganti dengan toba. Kami harus tunjukkan begini loh, rumah Pak itu ada jujung bakotanya, kan begitu. Kalau menikah dengan orang Pak Guru Zending, nanti dia mendapatkan tanah rading dari mertuanya. Kami harus katakan itu. Gitu. Jadi tidak ada yang kita, kalau saya ya Pak Guru Zending, berapa kali pun kita berdebat di dalam itu, saya tidak pernah mau membawa itu ke dalam perasaan saya. Karena yang mau saya perjuangkan adalah identitas dan jati diri Pak diakui sama tingginya, sama nilainya dengan suku-suku lain di NKRI. Hanya itu. Saya tidak mau ada permusuhan di antara kita. Kenapa? Karena dengan kita melakukan sebuah dialog seperti ini, maka pengertian itu lama-kelamaan kan akan terbentuk. Saya sudah katakan, dari 2018 sampai 2026 sekarang, kami melakukan penelitian internal. Lalu kemudian kami melakukan penelitian untuk mendapatkan legitimasi secara akademis dan juga secara ilmiah. Kami tidak main-main, Pak Guru Zending. Kalau kami main-main forum intelektual suku Pak, pastinya kami sudah akan diprotes. Dan good news-nya, hari ini kami sedang proses membuat Dewan Adat Pak. Sebuah dewan yang akan menjadi payung hukum untuk semua Pak. Payung hukum adat untuk semua orang Pak. Dia bukan ormas, tetapi organisasi atau Dewan Adat yang sesuai dengan undang-undang NKRI. Jadi marilah kita menggunakan dasar-dasar itu sebagai cara pandang kita gitu loh. Saya tidak mau menyinggung Anda. Karena apa? Saya tahu Anda itu adalah seorang muda yang sedang mencari sebuah kebenaran. Tetapi Anda masih ada di arus utama pemikiran. Arus utama pemikiran bahwa selama ini bahwa Batak itu adalah 6 puak itu gitu kan. Itu kan arus utamanya. Sementara Anda di hati Anda yang paling dalam, Anda sangat tahu bahwa Pak itu adalah entitas sendiri. Toba, Batak Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, Angkola itu adalah entitas sendiri. Coba analisa yang saya sampaikan ini. Toba, Batak, Karo, Pak, Mandailing, Simalungun itu eksonim. Manurung tidak tahu bahwa mereka itu Batak. Manurung tidak tahu bahwa mereka itu Toba. Yang mereka tahu adalah ada Manurung dengan struktur biusnya, dengan ulang ritual horjanya, dan juga dengan Raja Huta atau Optung Sipuka Huta. Hanya sebatas itu. Tidak lebih dari situ. Kalaupun ada penamaan Toba dalam bentuk kewilayahan, Batak sebagai pengklasifikasi ilmiah yang dibuat oleh para akademisi, ya saya menerimanya. Bahwa ilmu pengetahuan itu tidak bisa dibantah dengan vokal, dibantah hanya dengan suara. Bahwa ketika saya membantah misalnya Toba bukan Batak atau Manurung bukan Batak, saya akan ditampari oleh ribuan lembar buku, jutaan lembar buku. Nah itu dia, itulah arus utama. Itulah yang disebut dengan arus utama. Pak Guru Zending belum bisa mendeklarkan saya ini Manurung, bukan Batak, bukan Toba. Kenapa? Karena Anda masih di dalam arus utama itu. Berbeda dengan kami, Pak. Kami tidak di arus utama kalian. Kami tidak di arus utama daripada literasi kalian. Kami tidak di arus utama daripada pemikiran kalian. Yang membuat literasi itu bukan saya. Yang membuat tulisan itu bukan kita. Betul. Oke, sekarang saya tanya kepada Ina. Makanya Pak Guru Zending, saya sebagai seorang ibu melihat potensi diri Anda. Ambillah sekolah yang formal supaya Anda menjadi doktor sejarah orang Manurung yang ternama nanti suatu saat di Indonesia. Saya selalu mengatakan ini kepada Anda karena Anda sekarang masih terjebak di dalam arus utama itu, gitu loh. Makanya Anda tidak bisa bergerak. Yuk, saya daftarkan ya ke S3, S2, S3 supaya Anda menjadi seorang sejarawan yang terkenal
kelas dunia nantinya, supaya Andalah yang membawa arah daripada kesukuan Anda, supaya Andalah yang menjadi mercusuar yang akan diikuti oleh generasi yang akan datang. Itu tantangan buat Anda. Anda punya potensi untuk melakukan itu. Keluarlah dari arus utama itu dan tunjukkan bahwa Manurung adalah A, B, C, D sesuai dengan apa yang Anda katakan. Ya, jadi begini, Nak. Ilmu pengetahuan itu tidak membutuhkan deklarasi. Sangat butuh. Legitimasi dari ilmu pengetahuan adalah universitas. Kalau Anda mengatakan tidak butuh, bukan ke situ poinnya, bukan ke situ yang mau saya sampaikan. Ketika Pak berbicara secara ilmu pengetahuan tentang keberadaannya mau menolak Batak, yang dibutuhkan itu menjadi antitesis daripada tesis-tesis yang sebelumnya. itu yang sudah saya lakukan. Nah, yang mana buku yang harus saya baca daripada yang dilakukan oleh Inang? Nah, makanya Anda harus ikut prosesnya. Ikuti prosesnya. Saya tadi sudah katakan, kami 4 tahun melakukan internal, penelitian internal. Setelah itu kami menerbitkan buku. Setelah itu buku ini kami diseminasikan. Sampai akhirnya supaya ini menjadi kuat, maka dia mencari legitimasi akademis. Oke. Kalau Anda tidak mau mengikuti seperti itu, Anda mau matengnya aja gitu loh. Gimana, kan susah. Oke, saya mau tunjukkan kepada Inang, itu email Inang masih aktif kurasa, nanti saya kirimkan. Ini beberapa mungkin yang saya buat itu paper saya. Dan saya punya paper tersendiri dan tidak hanya dengan nanti akan saya buat, dan setiap orang yang membaca saya berikan. Oh begini yang saya buat begitu. Ini saya tunjukkan kepada Inang bagaimana saya membuat tanpa harus silahkan. Lakukan. Saya tidak membantah sedikit pun. Oke. Saya tidak membantah. Justru saya ingin Anda melakukan penelitian yang lebih ini lagi. Saya justru menyuruh Anda melakukan itu secara terstruktur dan sistematis. Gitu loh, silahkan. Saya nggak ada saya mengkontra itu, justru saya memotivasi Anda. Kalau Anda misalkan dekat dengan saya secara pribadi, maka mungkin setiap pagi saya akan kasih tahu, halo, kamu sudah jadi belum daftar, mumpung ada pendaftaran, apa segala macam. Saya pendukung utama Anda, karena Anda punya bakat ilmiah gitu loh. Oke, saya melihat potensi itu ada di diri Anda, makanya Anda memotivasi Anda. Ayo, mumpung Anda masih muda, mumpung Anda masih memiliki tenaga yang luar biasa, masih punya kecerdasan yang sangat moncer, yuk kita lakukan gitu loh. Saya menjadi pendukung Anda yang utama. Kenapa? Ketika Anda nanti menemukan kebenaran di luar daripada arus utama itu, maka secara tidak langsung itulah yang akan saya mau kita balik ke konteks dulu, Ina. Saya mau kita balik ke konteks dulu. Makanya saya bilang tadi, berbicara tentang keberadaan daripada seluruh masyarakat di kawasan Danau Toba, ada 3 fase yang harus kita bicarakan. Di masa Indonesia sekarang, di masa kolonial, dan pra-kolonial. Itu harus kita selesaikan dulu di sana. Ya, betul. Dan kami Pak sudah sangat fix soal itu. Jadi timeline sejarah Pak pra-kolonial seperti ini, masa kolonial seperti ini, pasca kolonial seperti